Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya akan menjelaskan tentang paket akreditasi jenjang PAUD tahun 2024 dengan kurikulum Merdeka versi 1. Nah, seperti apa isi paketnya? Silakan Bapak Ibu disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebelum kita melihat isinya Bapak Ibu, terlebih dahulu saya sampaikan tentang paket akreditasi kurikulum Merdeka tahun 2024 ini. Yang pertama, Bapak Ibu untuk ke file ya disusun sesuai dengan EDS pada Siswena PAUD di standar 1 sampai dengan 8. Nah, ini akan disesuaikan apabila nanti ada perubahan pada EDS Siswena PAUD, maka file pun akan disesuaikan atau direvisi. Kemudian yang kedua, paket ini Bapak Ibu akan dilengkapi dengan perangkat kurikulum Merdeka versi 1. Nah, kurikulum Merdeka versi 1 yang saya buat itu seperti apa? Bapak Ibu bisa melihatnya di channel YouTube ini ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu untuk filenya ini bisa disesuaikan atau bisa diedit karena filenya masih menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian Excel ada beberapa yang PowerPoint. Jadi Bapak Ibu bisa mengeditnya dan memang harus diedit disesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu untuk filenya sendiri akan dikirim melalui Google Drive. Jadi nanti Bapak Ibu diberikan akses untuk mendownload semua filenya. Setelah download kemudian diekstrak. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di paket ini ya, di poin yang kedua saya sertakan perangkat kurikulum Merdeka versi 1 mulai dari KOSP sampai dengan modul ajar. Akan tetapi Bapak Ibu yang perlu dicatat, apabila Bapak Ibu di sekolahnya sudah menggunakan atau sudah menyusun atau sudah membuat kurikulum merdekanya mulai dari KOSP sampai dengan modul ajar, maka Bapak Ibu silahkan gunakan yang Bapak Ibu buat di sekolahnya masing-masing. Namun apabila ya di sekolahnya belum memiliki KOSP, belum memiliki kurikulum atau belum memiliki modul ajar atau misalnya belum membuat atau masih bingung membuatnya. Nah, sebagai alternatif silakan Bapak Ibu gunakan perangkat kurikulum Merdeka versi 1 yang saya susun ya. Silahkan direvisi, diperbaiki, kemudian digunakan. Nah, ini hal yang terkait dengan filenya. Nah, sekarang kita cek isi paketnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada isi paketnya ya, ada mulai dari standar 1, standar 2, standar 3, standar 4, standar 5, standar 6, standar 7, standar 8. Selesai ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini saya sediakan perangkat kurikulum Merdeka versi 1 yang full semester 1 sampai dengan 2 ya. Nah, untuk kelasnya bisa untuk A atau untuk B. Di sini ada kalender, SOP, supervisi, kemudian file tambahan akreditasi visitasi dan seterusnya sampai terakhir adalah rapot kurikulum Merdeka manual. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, sekarang kita coba buka isinya ya, takut nanti dikira kosong Bapak Ibu. Tapi kalau memang ada yang kosong nanti chat saja, akan saya cek dan akan diupload ulang kalau memang ada yang kosong. Kita buka di standar 1. Di standar 1 ada 1.1 ya. Ada 1.1 tentang rekap analisis pertumbuhan anak, kemudian ada juga 1.2 rekapitulasi capaian perkembangan anak. Nah, untuk 1.1 kita lihat Bapak Ibu di sini filenya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah grafik Bapak Ibu. Jika dibutuhkan ya, ini grafiknya. Dan ini adalah isinya yang Bapak Ibu isi. Kita buka saja ya. Kita buka. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya isinya. Bapak Ibu tinggal nanti isi nama siswa, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir. Untuk usia nanti akan secara otomatis terisi ketika Bapak Ibu mengisi tanggal lahir. Silakan isi berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala. Nah, untuk analisisnya, hasil analisis ini akan secara otomatis muncul ketika Bapak Ibu merubah datanya. Misalnya di sini BB-nya misalnya 45. Maka dia akan berubah ya, berubah di sini. Nah, ini rekap keseluruhan. Jadi rekapan antara berat badan berbanding tinggi badan, berat badannya ini, usianya ini. Kalau usia dibanding dengan berat badan,
berat badan umur, ini hasilnya. Jadi ini analisisnya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pengen dipecah-pecah masing-masing, misalnya berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, maka Bapak Ibu bisa membuka di sheet yang kedua di sini. Ya, ini BBU-nya. Kemudian ini TB-nya. Kemudian BB ini lingkar kepala. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tutup saja. Nah ya, sementara Bapak Ibu jika diperlukan, ini adalah grafiknya, kalaupun nanti misalnya diperlukan, karena memang rekap tadi Bapak Ibu diambil dari grafik semua siswa yang Bapak Ibu miliki ya. Misalnya di sini namanya Susi. Nah, Susi ini berat badan menurut umur ada di mana, apakah normal atau tidak ya, seperti ini. Ini grafiknya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut di standar berikutnya, itu standar 1.1 ya, masih 1.2. Ini capaiannya ada 2. Untuk 1.2 Bapak Ibu diminta untuk merekap salah satunya, baik bisa yang menggunakan model DDTK atau KPSP. Kalau untuk DDTK seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih kurang jelas, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Di rekapitulasi DDTK. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan kelompok usianya berapa bulan, status gizinya, normal ataukah obesitas dan seterusnya. Kemudian deteksi perkembangan motorik kasarnya, sesuai dengan pengukuran atau perkembangan anak dan seterusnya ya. Ini sudah dicontohkan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, di sini ada lembar DDTK. Ya, ini buku DDTK-nya. Nanti silakan diisi sesuai dengan nama anaknya masing-masing. Seperti ini saudara petunjuknya. Oke, lanjut. Kita di standar yang kedua. Di sini standar isi. Untuk standar isi Bapak Ibu, ini mengacu pada kurikulum yang digunakan. Yang pertama untuk kurikulum Merdeka menggunakan KOSP. Nah, KOSP ini Bapak Ibu sudah saya sediakan ya. Ini materi pembelajarannya, muatan materinya ini diambil dari perangkat ajar yang sudah saya sediakan. Kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah sudah punya KOSP sendiri, punya perangkat pembelajarannya sendiri, silahkan diganti yang ada di poin 21.A, 21.B, dan 21.C di standar isi. Begitu juga acuan kurikulumnya Bapak Ibu. Dan yang terakhir layanan menurut kelompok silahkan diisi ya. Di sini tinggal kita buka saja. Nanti Bapak Ibu misalnya kelompok lahir sampai 2 tahun berapa gitu. Ini sangat mudah ya. Oke, bisa ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke yang tadi mana ya? Kita lanjut lagi ke standar proses. Ini isinya seperti ini, ada rencana pembelajaran, perencanaan pembelajaran, kemudian supervisi pembelajaran, keterlibatan orang tua, ketersediaan dokumen. Kemudian kita lanjut lagi di standar yang keempat, yaitu standar pendidikan tenaga pendidikan. Ini hal yang biasa ya, hanya mengupload data-data berupa ijazah dan lain sebagainya. Kemudian standar sarana prasarana, di sini Bapak Ibu diharuskan mengupload foto ya, mengupload foto. Itu berkaitan ketersediaan dokumen, inventaris keberadaan sarana prasarana dan seterusnya, semuanya ada di sini. Dan yang keenam tentang RKT. Untuk RKT satu pendidikan masih yang sama yang ini ya, silakan nanti. Dan yang ketujuh revisi, ini rencana anggaran, ada administrasi keuangan. Dan yang terakhir standar penilaian. Di sini ada laporan penilaian perkembangan anak, laporan perkembangan. Jadi Bapak Ibu itu adalah isi-isinya. Nanti kalau misalnya Bapak pengen secara detail isinya seperti apa, dibuka satu-satu, nanti kita akan bahas di masing-masing standar ya. Kemudian selanjutnya di folder yang ke-9 ada prakumer ya di sini. Nah, itulah Bapak Ibu ya, karena waktunya cukup pendek. Jadi itulah sekilas tentang paket akreditasi Kurmer versi 1. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.